Ya, akhirnya ya kembali lagi bersama saya Wiana Sakti. Dan sudah lama sekali kita tidak berjumpa, mungkin sudah 1 tahunan lebih. Nah, tetapi kemarin di Instagram saya sudah sempat muncul lagi. Dan ternyata saya tidak menyangka di sana responnya masih sangat ramai ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Anda semua yang masih mengapresiasi channel Wiana Sakti. Nah, selama ini tentunya banyak sekali yang nanya ke saya kenapa saya tidak pernah muncul, saya kemana aja. Nah, dulu sebenarnya saya sudah pernah posting di Instastory, tapi itu sepertinya postingan sudah lama sekali ya, mungkin tahun lalu. Nah, di situ saya mengatakan saya tidak bisa bikin konten dulu karena ayah saya sedang sakit. Nah, itu sampai sekarang masih berlanjut ya. Jadi pengobatannya itu masih berlanjut. Nah, saya ingin sedikit cerita tentang penyakit ayah saya. Jadi penyakit ayah saya ini adalah penyakit yang akhir-akhir ini sering sekali diderita oleh orang tua, yaitu adalah kanker usus. Nah, ini penting untuk diketahui. Jadi tolong diperhatikan orang tuanya karena penyakit ini gejalanya itu seperti kayak tiba-tiba gitu. Jadi awalnya kayak sakit perut. Nah, sakit perut itu kan kayak kita merasa itu adalah penyakit yang biasa aja. Jadi kita sering sekali mengabaikan. Nah, tetapi lama-kelamaan kondisinya semakin parah dan kemudian setelah diperiksakan ternyata itu adalah kanker usus. Dan itu sudah dikatakan stadium 3. Nah, itu kan kayak kayak tiba-tiba gitu. Jadi tiba-tiba aja udah kanker, udah stadium 3. Nah, akhirnya tahun 2019 dioperasi. Nah, tetapi setelah operasi 2 tahun kemudian itu ternyata kankernya itu muncul lagi. Dan bahkan pada saat itu dikatakan sudah stadium 4. Waduh, ini kan serasa cepat sekali ya, tiba-tiba sudah stadium 4. Nah, akhirnya solusinya adalah kemoterapi. Nah, proses kemoterapi yang diambil ini adalah yang sistemnya opname ya. Jadi ada di rumah sakit 5 hari dan itu 1 kali kemo. Jadi 1 kali kemoterapi 5 hari di rumah sakit. Dan setelah menjalani beberapa kali proses kemo, dicek CT scan, ternyata kankernya itu masih ada. Nah, akhirnya di kemoterapi lagi beberapa kali, setelah itu dicek lagi ternyata masih ada lagi. Nah, kemudian di kemo lagi terus beberapa kali dan akhirnya dicek lagi ternyata masih ada lagi ya. Nah, sampai sekarang ini terakhir bulan lalu itu totalnya sudah mencapai 22 kali kemoterapi dan itu menghabiskan waktu hampir 2 tahun ya. Dan itu pun juga baru-baru ini setelah dicek CT scan ternyata katanya masih ada, walaupun mungkin katanya tinggal sedikit. Dan untuk selanjutnya masih belum tahu, jadi masih dirundingkan dengan pihak rumah sakit. Nah, masalahnya adalah di rumah saya hanya ada saya, ayah saya, dan ibu saya aja. Dan ibu saya ini kan tentunya pekerjaannya sudah sangat banyak sekali ya. Jadi ibu saya ini sudah sangat maksimal dalam merawat ayah saya dan beberapa kali kondisi kesehatan ibu saya juga terkadang menurun ya. Nah, maka tidak mungkin kalau semuanya dikerjakan sendirian. Nah, itulah sebabnya di kondisi seperti ini kan tidak mungkin saya tidak mau ikut-ikutan. Waduh, ya tidak mungkin seperti itulah ya. Karena kasihan orang tua tinggal sendirian, jadi banyak sekali yang harus dilakukan, bolak-balik nginep di rumah sakit, kemoterapi, tes ini, tes itu. Maka dari itu segala urusan perkontenan saya pinggirkan dulu, jadi yang penting ini dulu. Ya, jadi itulah yang terjadi selama beberapa tahunan ini. Dan selain itu, di sela-sela itu semua saya juga sempat mencoba untuk membuat toko musik online. Waduh, jadi saya jual beli alat musik dan sebenarnya di awal-awal itu cukup bagus ya. Banyak sekali yang beli, mungkin kalau di total-total saya sudah menjual ratusan ya. Nah, alat musik yang saya jual itu berfokus pada sound card, headphone, kemudian ya yang jelas alat-alat yang berkaitan dengan musik production. Nah, itu di awal-awal menyenangkan dan sangat ya bisa dibilang sangat lumayan ya, sambil di rumah sakit sambil memanage jual beli. Nah, tetapi lama-kelamaan peraturan-peraturan berubah, kemudian hitung-hitungan biayanya juga sudah berubah.
hingga akhirnya saya merasa ini rasanya sudah tidak menguntungkan ya. Nah, kalau mau bagus, satu-satunya pilihan adalah membuka toko offline ya. Nah, kalau itu sih saya masih belum tertarik ya. Maka dari itu saya putuskan untuk stop nyetok, kemudian nunggu barangnya habis terjual, setelah itu ya udah berhenti. Dan akhirnya saya putuskan untuk mencoba kembali ke konten kreator ya. Saya coba untuk menghidupkan kembali konten kursus. Jadi bagi yang masih ingat, semua video saya itu pasti ada iklannya ya. Ya, bagi yang tidak mengerti sama sekali tentang FL Studio, langsung saja dapatkan. Ya, yang seperti itu ya. Jadi saya mencoba bikin kursus lagi. Waktu itu saya sempat bikin seri 1 yang versi baru ya. Karena kan seri 1 yang dulu itu masih pakai FL Studio 12, itu sudah jadul banget dan durasinya pun juga cuma 2,5 jam ya. Dan sedangkan yang ini durasinya nyampe 7,5 jam. Waduh, lengkap banget ini ya. Dan ini sebenarnya sudah jadi. Nah, ini dia ya. Waduh, covernya keren sekali ini ya. Pengdesain handal ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini sebenarnya sudah jadi dan bahkan sudah dijual ya sejak bulan Oktober tahun lalu. Tapi memang tidak ada pengumumannya, tidak ada iklannya ya, karena ya begitulah kondisinya. Dan kemudian saya juga membuat seri 3 ya. Nah, seri 3 ini isinya tentang teori musik. Jadi di sana kita membahas tentang tata cara membuat melodi, chord, dan membahas lebih detail tentang chord. Dan ini juga sebenarnya sudah jadi. Ya, ini dia. Nah, ini dia ya. Covernya keren sekali ini. Waduh, nggak kuat banget ini ya. Yang jelas sekarang saya ini sudah berubah menjadi pengdesain handal ya. Jadi ini sebenarnya juga kemarin-kemarin sudah ada yang beli, cuman lagi-lagi belum ada iklannya ya, belum sempat bikin video iklannya. Karena kalau dulu kan biasanya pasti ada iklannya. Heboh, akhirnya rilis juga seri 3. Ya, itu dulu pasti ada itu iklannya. Cuman ya sekarang masih belum sempat. Jadi bagi yang mau beli, langsung saja ke link yang ada di description. Ya, jadi seperti itu. Saya memang sejak awal bertekad kalau nanti kembali ke YouTube harus membawa produk baru. Jadi jangan sampai nanti balik-balik ke YouTube ternyata nggak bawa apa-apa atau kondisinya masih sama aja, masih gitu-gitu aja. Dan ini tentunya rencananya akan saya lanjutkan terus, nanti ada seri 4, seri 5, dan untuk harganya pun juga masih tetap sama 50.000, tidak ada kenaikan. Dan bahkan nanti ke depan saya ingin membuat kursus-kursus yang harganya itu mungkin 30.000 atau mungkin 35.000. Dan selain itu saya juga sekarang ini lagi belajar bikin website ya. Nah, rencananya ke depan saya ingin seperti Skillshare atau mungkin PML ya, website video kursus atau e-course. Cuman sampai sekarang ini masih belum selesai ya, jadi belum bisa ditunjukkan, sehingga bagi yang ingin beli kursus terpaksa masih pakai cara lama, yaitu melalui link yang ada di description. Nah, kemudian bagaimana dengan video-video di YouTube? Ya, jadi sebenarnya saya masih berkeinginan untuk membuat video-video seperti dulu lagi, walaupun mungkin nanti viewersnya tidak akan sebanyak dulu ya, karena ya yang namanya tren kan tidak mungkin di situ-situ aja, pasti tren itu pasti bergeser. Tapi saya ingin tetap bikin video-video seperti dulu, dan tentunya nanti akan saya undang lagi teman-teman saya yang dulu ya. Contohnya seperti Kenji Moreno, waduh, kemudian Yance Thomas, ya, dan kemudian ada lagi Andi Arijohan, ya, review karya anak bangsa ya. Jadi zaman-zaman itu kan seru sekali ya, maka dari itu saya sebenarnya masih ingin seperti dulu lagi. Ya, jadi ke depan akan saya usahakan bikin video-video lagi, sesempatnya akan saya bikin. Yang jelas kita usahakan topik musik production ini jangan sampai sepi ya. Nanti takutnya di Indonesia ini musik production sepi, terus kemudian makin sepi, tapi sekalinya ramenya karena drama Indobas. Waduh, jangan sampai ya. Ya, jadi seperti itu, dan terima kasih sekali lagi untuk Anda semua yang masih mengapresiasi channel Wiana Sakti, dan mohon maaf karena selama ini tidak
bisa muncul ke YouTube dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan terakhir, mohon doanya untuk kesembuhan ayah saya, dan saya pastinya juga akan mendoakan Anda semua beserta keluarga, semoga diberikan kesehatan dan semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan sehingga kita bisa kembali seperti dulu lagi. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan akhir kalimat, sampai jumpa di video berikutnya.